Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran statistika. Nah, setelah sebelumnya kita sudah memahami tentang statistika deskriptif dan bagaimana menentukan nilai dari statistik deskriptif seperti mean, median, dan modus. Mulai saat ini kita akan masuk pada topik terkait statistika inferensial, yang mana kita akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, untuk itu kita akan memulai dengan memahami apa itu uji normalitas. Pada pembahasan sebelumnya tentang pengantar statistika, kita sudah sempat menyinggung tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, jadi statistik parametrik ini merupakan salah satu cabang statistika di mana mengasumsikan bahwa sampel data itu dia berasal dari populasi yang bisa dimodelkan oleh sebuah distribusi probabilitas. Selain itu, populasi ini juga memiliki jumlah tertentu parameter ya. Jadi dia minimal itu punya parameter rata-rata atau mean dan standar deviasi. Sebaliknya, kalau yang untuk statistik non parametrik, dia tidak punya asumsi-asumsi eksplisit seperti tadi ya. Jadi dia itu tidak menyaratkan adanya parameter-parameter tertentu dan juga dia tidak menyaratkan bisa dimodelkan dari sebuah distribusi probabilitas. Nah, oleh karena itu ketika kita mau melakukan statistik parametrik, itu dia harus memenuhi data kita itu harus memenuhi beberapa asumsi yang dimiliki oleh distribusi yang digunakan. Ya, diantaranya itu adalah kontinuitas dan simetri. Jadi salah satu distribusi yang ditemukan paling banyak atau paling umum dimiliki oleh data-data yang ada di sekeliling kita itu adalah distribusi normal. Ya, jadi berdasarkan hasil uji, ternyata data-data yang ada di sekeliling kita itu kebanyakan pada saat dimodelkan dalam sebuah grafik itu menunjukkan kalau sebarannya itu menunjukkan sebaran yang memenuhi kurva normal ya. Pada saat pembelajaran skewness dan kurtosis kemarin, kalian sudah mengetahui kalau misalnya kurva normal itu merupakan kurva yang modelnya seperti ini, seperti lonceng terbalik, dan dia sifatnya simetris ya. Terus dia itu rata-ratanya itu sama dengan median dan sama dengan modusnya. Nah, jadi untuk distribusi normal sendiri itu dia memiliki parameter yang jelas ya, yaitu dua rata-rata atau mean dan standar deviasi. Nah, selain itu, perbedaan utama dari statistik parametrik dan non-parametrik adalah untuk statistik parametrik itu dia hanya bisa kita lakukan untuk data-data kuantitatif, yang mana itu dia asalnya dari data yang berjenis interval dan rasio. Sementara untuk yang non-parametrik, dia juga bisa melibatkan data kualitatif seperti data yang nominal dan ordinal. Nah, kalau kita mau hipotesis statistik kita atau hipotesis yang sudah kita buat dalam penelitian kita itu diuji menggunakan statistik parametrik, maka kita harus memenuhi dua asumsi. Yang pertama itu adalah asumsi normalitas, dan yang kedua adalah asumsi kesamaan varians atau homogenitas. Nah, untuk itulah kita akan mempelajari yang namanya uji normalitas. Uji normalitas sendiri merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, seperti dia itu merupakan bagian dari statistik non parametrik, maka uji normalitas ini hanya bisa digunakan untuk jenis data yang kuantitatif atau data yang berasal dari data interval dan data rasio. Nah, sementara untuk jenis uji normalitas sendiri itu ada beberapa ya, tapi yang paling umum digunakan itu ada uji grafik, terus ada uji Kolmogorov-Smirnov, ada uji chi-square, ada uji Lilliefors, dan ada uji Shapiro-Wilk. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas secara khusus untuk uji Kolmogorov-Smirnov dan uji chi-square. Kita mulai dari uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan kita uji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Ya, kita sudah membahas tentang nilai baku sebelumnya ya, atau nilai Z.
Jadi distribusi normal baku itu merupakan data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score atau nilai z dan diasumsikan normal. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebuah data sebelum dilakukan uji dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ini. Yang pertama itu adalah datanya itu harus berbentuk data tunggal, ya, jadi bukan dalam bentuk data yang disajikan di distribusi frekuensi misalnya. Terus yang kedua, uji ini itu dia cocok untuk data dalam jumlah kecil, n yang lebih besar dari kurang dari 930 maupun yang besar, yang mana jumlah datanya itu lebih besar dari 30. Selanjutnya, untuk langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov ini, yang pertama kita rumuskan hipotesisnya. Jadi untuk uji normalitas, apapun jenis ujinya, itu rumusan hipotesisnya tetap sama, ya. Jadi hipotesis nolnya itu adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, sementara hipotesis alternatif atau hal satunya, sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, jadi tadi karena datanya itulah data tunggal, sebelum dilakukan uji, data harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu kita menentukan frekuensi kumulatif dari data tersebut, lalu menentukan proporsi frekuensi kumulatif atau SNX di sini simbolnya. Setelah sudah punya ini, kita transformasikan data yang sudah ada itu ke skor baku atau Z-nya dengan rumus skor bakunya itu sama dengan nilai X atau titik datanya dikurangi nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Setelah itu kita menentukan luas kurva Z, yang mana luas kurva Z ini kita dapatkan dari Z tabel, itu dia disimbolkan dengan Fx. Lalu kita menentukan nilai mutlak dari SNX dikurang Fx. Nah, nanti nilai mutlak maksimum, ya jadi kita sudah punya nilai mutlak ini dan kita lihat nilai maksimum atau nilai paling besarnya itu nanti dinotasikan dengan Dmax. Nah, inilah nanti Dmax ini yang disebut dengan nilai Kolmogorov-Smirnovnya. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai Dmax tadi dengan nilai D-tabel, ya. Nah, jadi dari mana kita mendapatkan nilai D-tabel? Itu kita bisa lihat di tabel Kolmogorov-Smirnov, ya. Jadi sudah ada tabel bakunya. Kalau misalnya untuk N yang lebih kecil dari 50, itu kita bisa dapatkan langsung di D-tabelnya dengan memperhatikan nilai alfa. Jadi kalau alfa yang kita pilih itu akan menentukan D-tabelnya. Misalnya untuk N sama dengan 30 dengan alfa 0,05 itu diperoleh D-tabelnya itu 0,242. Sedangkan untuk N yang lebih besar dari 50 itu ditentukan dengan rumus yang seperti ini, ya. Kalau untuk alfanya lebih sama dengan 0,05, pembilangnya itu adalah 1,36. Sementara kalau untuk alfa yang berbeda, maka pembilangnya akan berbeda juga. Nah, misalnya di sini untuk N-nya sama dengan 60, itu kita dapatkan D-tabel sama dengan 1,36 per akar N. N-nya tadi 60, jadi sama dengan 1,36 per akar 60 didapatkan 0,17557. Selanjutnya kita masuk ke kriteria pengujian. Jadi kriteria pengujiannya itu ketika nilai Dmax kurang dari atau sama dengan D-tabel, maka kita menerima H0. Sebaliknya, kalau Dmax-nya itu lebih besar dari D-tabel, maka H0-nya kita tolak. Kesimpulannya, kalau H0-nya diterima, berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, sementara kalau H0-nya ditolak, berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh. Nah, jadi di sini contohnya kita mau melakukan uji normalitas terhadap data perilaku metakognisi dari 30 responden dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov tadi. Ya, jadi ini datanya. Yang X ini merupakan perilaku metakognisi, sementara F ini menunjukkan frekuensi dari masing-masing nilai X-nya. Kita perhatikan di sini datanya adalah data tunggal, ya kita tidak menuliskannya dalam bentuk distribusi frekuensi. Ya. Dengan menggunakan rumus rata-rata, kita dapatkan kalau rata-ratanya itu sama dengan 170,633, sementara standar deviasinya adalah 8,428. Nah, di sini saya menyajikan tabel D atau tabel untuk Kolmogorov-Smirnov. Kalian bisa lihat tadi untuk jumlah data misalnya tadi 30, dengan alfanya 0,05, kita dapatkan kalau nilai D-nya D-tabelnya itu 0,24170 ya. Atau tadi kita bulatkan menjadi 0,241. Nah, sementara kalau datanya lebih besar dari 30, itu
akan tergantung dari nilai alfanya. Kalau nilai alfanya 0,001, berarti pembilangnya adalah 1,949. Sementara tadi misalnya kita punya alfa 0,05, kita lihat pembilangnya itu adalah 1,358 atau kita bulatkan menjadi 1,36 per akar N. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan sesuai langkah-langkah tadi. Ya, sudah punya rata-rata dan standar deviasi. Oke, selanjutnya untuk data yang sudah ada tadi, kita akan menentukan nilai FK, SNX, Z, dan seterusnya ini, sampai menemukan nilai Dmax-nya, ya. Jadi yang pertama kita tentukan adalah nilai frekuensi kumulatifnya. Kalian tahu kalau frekuensi kumulatif, untuk yang pertama langsung sama dengan F, terus untuk data yang kedua, kalian jumlahkan frekuensi yang ini dengan kumulatifnya. Jadi 2 tambah 3 hasilnya 5, yang berikutnya lagi 5 tambah 3 hasilnya 8, berikutnya lagi 8 tambah 1 hasilnya 9, seterusnya ya. Jadi nanti di akhir frekuensi kumulatif ini nilai FK-nya itu akan sama dengan nilai N-nya atau jumlah datanya. Oke, selanjutnya adalah menentukan SNX. Jadi SN ini merupakan proporsi atau perbandingan antara frekuensi kumulatif dengan jumlah data. Ya, misalnya untuk data yang pertama, frekuensi kumulatifnya itu adalah 3, ya jumlah datanya 30, berarti kita bagi 3 bagi 30, itu hasilnya 0,1, ya, atau di sini dituliskan 0,1000, sama saja ya. Selanjutnya kita menentukan nilai Z atau nilai skor bakunya. Jadi nilai skor baku itu didapatkan dengan cara X dikurang nilai rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Ya, tadi kita sudah punya kalau nilai rata-ratanya itu adalah 170,633 ya. Jadi misalnya untuk data yang pertama di sini X-nya 158, itu 158 ya, kita kurangi dengan rata-ratanya 170,633, lalu kita bagi dengan standar deviasinya 8,428, didapatkan Z-nya itu sama dengan negatif 1,50. Seterusnya ya, untuk semua nilai X-nya, kita cari nilai Z-nya sampai selesai. Selanjutnya, kolom selanjutnya yang kita tentukan adalah nilai fx atau nilai z tabelnya. Ya, jadi secara manual kalian bisa membaca nilai z tabelnya ya, yang mana nanti secara bahasanya akan saya jelaskan pada saat menjelaskan uji chi-square nanti. Kalau selain itu kalian juga bisa menentukan nilai z tabel ini menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Jadi bisa kalian tuliskan fungsinya seperti ini, sama dengan norms this ya, lalu dalam kurung nilai z-nya ya. Misalnya di sini kan z-nya negatif 150, berarti norms this dalam kurung negatif 1,50 ya, berarti nanti didapatkan nilai z-nya seperti ini atau nilai fx-nya. Kita lakukan satu per satu sampai selesai semua nilai z-nya untuk memenuhi kolom ini. Kolom yang selanjutnya kita tentukan adalah menggunakan nilai mutlak untuk SNX dikurangi FX-nya ya. Jadi maksudnya nilai mutlak ini adalah nilainya harus selalu positif. Jadi kalau misalnya kalian mengurangkan SNX dikurang FX-nya yang negatif, misalnya kalian temukan hasil pengurangannya negatif 2, berarti dia menjadi 2 ya, karena harus selalu positif. Contohnya di sini untuk data yang pertama, kalian kurangkan 0,100 dikurang 0,066942 untuk data yang pertama ya. Itu didapatkan nilai mutlaknya itu adalah 0,03306 ya. Lakukan seterusnya sampai semua data. Jadi pada saat kapan misalnya dia bernilai negatif, contohnya itu kalau misalnya nilai SNX-nya itu dia lebih kecil dari nilai FX-nya. Ya, misalnya ini, data yang ini. Jadi kita lihat SNX-nya itu 0,7667, sementara FX-nya 0,77. Ini pasti kalau kita kurangkan akan menghasilkan nilai yang negatif, tapi karena menggunakan tanda absolut di sini berarti keluarkan nilainya tetap positif seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita menentukan nilai Dmax-nya. Jadi kita tinggal melihat di hasil ini, mana nilai yang paling tinggi atau yang paling maksimum itu yang menjadi Dmax. Ya, kita lihat yang paling tinggi itu adalah ini, 0,08412. Berarti Dmax-nya adalah 0,08412. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis kita akan membandingkan nilai Dmax ini dengan nilai D tabel. Oke, jadi tadi kita
sudah melihat kalau nilai di tabel kita untuk N yang sama dengan 30 berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov adalah 0,2442. Sementara kita punya Dmax-nya tadi 0,08412. Jelas bahwa nilai Dmax itu lebih kecil dari nilai D tabel ya. Atau Dmax kurang dari sama dengan D tabel. Berdasarkan kriteria kita simpulkan kalau H0 itu diterima atau dengan kata lain sampel yang kita punya ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita masuk ke melakukan uji normalitas menggunakan metode chi-square. Ya, jadi metode chi-square ini biasa disebut juga dengan uji goodness of fit dari distribusi normal, di mana metode ini menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan metode ini adalah yang pertama, data harus tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, tadi kalau Kolmogorov-Smirnov itu dia untuk data tunggal, ini sebaliknya, dia harus merupakan data kelompok. Yang kedua, dia itu cocok uji chi-square ini cocok untuk digunakan pada data dalam jumlah besar atau N-nya itu lebih besar dari 30. Kita akan melihat langkah-langkah untuk melakukan uji chi-square ini. Yang pertama, kita lakukan perumusan hipotesis. Tadi sama seperti rumusan hipotesis di uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, data dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi. Ini kalian bisa cek penjelasannya di video saya yang lain. Selanjutnya, kita menentukan nilai rata-rata, terus standar deviasi, menentukan Z sama seperti uji chi-square tadi, terus menentukan FZ. Jadi FZ ini sama dengan Fx pada metode Kolmogorov-Smirnov tadi. Terus ada yang namanya FE atau frekuensi harapan dan FO atau frekuensi dari objek yang kita punya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai chi-square-nya menggunakan rumus chi-square itu adalah sigma atau jumlah dari FO kurang FE kuadrat dibagi FE. Setelah itu kita akan bandingkan chi-square-nya dengan chi-square tabel. Di mana chi-square tabel ini kita bisa cek di tabel chi-square-nya dengan cara melihat berapa derajat bebasnya ya. Jadi derajat bebasnya itu ditentukan dengan K kurang 3. Jadi K kurang K-nya itu adalah banyaknya kelompok yang terbentuk pada tabel distribusi frekuensinya. Kriteria pengujiannya adalah kalau chi-square-nya itu kurang dari sama dengan chi-square tabel, itu berarti H0-nya kita terima. Ya, sementara kalau chi-square-nya itu lebih besar dari chi-square tabel, berarti H0-nya itu ditolak. Kesimpulannya, kalau H0 diterima, berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, sebaliknya berarti berasal dari berdistribusi tidak normal. Untuk lebih memahami ini, kita langsung ke contoh ya. Nah, jadi contohnya ini kita mau tentukan hasil uji normalitas dari data berikut menggunakan uji chi-square. Kita sudah punya data, ya, yang mana kelasnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kita dapatkan K-nya itu sama dengan 7 ya. Ini kita sudah punya frekuensi masing-masing kelas 5, 15, 25 dan seterusnya. Terus kita punya juga batas kelas ya, yang mana batas kelas ini yang dilihat adalah batas bawahnya ya. Kita ingat kemarin kalau batas bawah itu, kalau misalnya bilangannya bulat seperti ini, berarti tepi bawahnya dikurangi 0,5. Jadi 60 kurang 0,5 hasilnya 59,5. Yang ini 65 kurang 0,5 hasilnya 64,5 dan seterusnya ya. Nah, setelah sudah punya batas kelas, selanjutnya nanti kita akan menentukan nilai Z-nya dengan rumus batas kelas dikurangi nilai rata-rata dibagi standar deviasi. Nah, jadi rata-ratanya menggunakan nilai kalian bisa menentukan rata-rata menggunakan rumus rata-rata untuk data berkelompok itu didapatkan 77,6. Sementara standar deviasinya juga untuk menggunakan rumus standar deviasi untuk data berkelompok itu didapatkan 7,01. Ya. Nah, di sini kita menentukan nilai Z-nya. Tadi batas kelas untuk batas kelas yang pertama misalnya tadi 59,5.
Ya, kita kurangi dengan 77,6 dan dibagi dengan 7,01 didapatkan nilai Z-nya untuk kelas yang pertama itu adalah negatif 2,58. Nah, selanjutnya kita tentukan FZ. Jadi FZ sama dengan Fx pada uji Kolmogorov-Smirnov sebelumnya. Itu kita bisa lihat di Z-tabel. Nah, jadi di contoh yang ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan Z-tabel. Jadi untuk ini kan Z-nya negatif 2,58. Kita tinggal cari di sini pada bagian vertikalnya ini adalah dua angka pertama ya. Jadi negatif 2,5. Selanjutnya untuk angka yang ketiganya itu kita lihat di bagian horizontalnya atau bagian atasnya ini. Pertama berarti kita punya dulu negatif 2,5 ya. Kita lihat negatif 2,5 itu ini. Oke, selanjutnya kita lihat yang angka terakhirnya itu ada 8. Berarti 8 yang ini. Ya, kita akan lihat di sini. Oke. Ya. Nah, kita dapatkan di sini untuk nilai FZ untuk data yang pertama adalah 0,0049. Nah, selain itu kalian juga bisa menggunakan tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di Microsoft Excel, tinggal menuliskan rumus sama dengan numDis, terus masukkan nilai Z-nya. Akan didapatkan hasil yang sama. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan luas interval kelas. Ya, tadi kita sudah punya. Nah, nanti nilai FZ-nya itu kita akan cari untuk semua nilai Z yang sudah kita dapat yang ini. Ya, kita cari nilai FZ-nya dengan cara yang sama. Setelah itu kita akan menentukan luas kelas interval. Jadi luas kelas interval ini dapatkan dengan mengurangkan nilai FZ ini dengan yang FZ sebelumnya, ya. Atau selisih FZ yang berikutnya dengan FZ yang mendahulunya. Jadi misalnya untuk luas kelas interval yang pertama, kita dapatkan dari 0,0308 dikurang 0,0049. Untuk luas kelas interval yang kedua, kita dapatkan dari 0,1239 dikurangi 0,00308. Ya, dapatnya itu ini 0,0931. Seterusnya ya, diisi sampai ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai frekuensi harapannya. Jadi nilai frekuensi harapan ini kita dapatkan dengan cara mengalihkan peluangnya atau luas kelas interval ini dengan n-nya atau jumlah datanya. Ya, kita punya jumlah datanya itu kan 150. Misalnya untuk yang kelas yang ini kita tinggal kali 0,0259 dikali 150 didapatkan sama dengan 3,89. Nah, kita melakukan hal yang sama untuk semua luas kelas interval. Semuanya masing-masing dikalikan 150, dapatkan data yang ini. Nah, selanjutnya untuk FO ini adalah frekuensi untuk masing-masing objek. Kita bisa lihat di tabel distribusi frekuensi kita sebelumnya ya. Jadi untuk data ini ke sini yang batasnya dari 59,5 sampai 64,5 itu frekuensinya 5. Selanjutnya untuk data yang kelas yang kedua itu frekuensinya 15 ya dan seterusnya. Ini tinggal kalian ambil saja dari tabel yang sebelumnya. Selanjutnya kita menentukan FO kurang FE kuadrat dibagi FE. Ya, kenapa kita tentukan ini? Untuk menentukan nilai chi-square-nya. Kita tahu tadi chi-square kan jumlah dari FO kurang FE kuadrat dibagi FE ya. Ini kita dapatkan dengan cara ini. Kita hitung dulu sendiri, baru kita jumlahkan sebentar. Oke, tinggal kita kurangkan. Ini 5, misalnya untuk data yang pertama 5 kurang 3,89. Ya, setelah itu kita kuadratkan, baru kita bagi lagi dengan 3,89. Ya, jadi 5 kurang 3,89 itu sekitar 1,11 ya. Ya, 1,11 terus kita bagi dengan 3,89. Hasilnya itu adalah 0,3183. Oke, untuk yang berikutnya berarti 15 kurang 13,97 dikuadratkan terus dibagi dengan 13,97. Oke, tadi yang pertama juga dikuadratkan dulu ya.
Saya lupa sebut kayaknya kuadratnya tadi 5 dikurang 3,89 kan 1,1. Terus dikuadratkan dulu 1,1-nya, baru dibagi lagi dengan 3,89 didapatnya ini. Begitu yang kedua. Yang ketiga berarti 25 dikurang 30,78, hasilnya dikuadratkan, baru dibagi dengan 30,78. Dapatnya ini. Oke, nah setelah sudah dapat semua nilai untuk FO kurang FE kuadrat per FE, ini semuanya, kita jumlahkan untuk dapatkan nilai dari chi-square-nya. Setelah dijumlahkan, ternyata hasilnya itu adalah 4,1687. Untuk selanjutnya, kita akan membandingkan nilai chi-square ini dengan nilai chi-square tabel. Oke, jadi chi-square tabel bisa kita dapatkan pada tabel chi-square, ya. Caranya tadi derajat bebasnya kan K-nya 7 ya, kelasnya tadi kan 7, terus dikurang 3 berarti 4. Ya. Kita punya alfa itu 0,05, yang ini berarti. Jadi kita tinggal lihat, ini kan V ini berarti derajat bebas ya. V dengan dB itu sama ya. Jadi 4, terus untuk 0,05, berarti yang ini. Ya, kita dapatkan chi-square tabelnya itu 9,4877. Oke. Nah, selanjutnya kita bandingkan nilai chi-square kita dengan chi-square tabel. Tadi chi-square kita itu adalah ini 4,1687. Bandingkan dengan ini, ternyata nilai chi-square lebih kecil dari chi-square tabel. Ya. Artinya apa? Artinya kita menerima H0. Atau data kita itu dia berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, selanjutnya untuk uji normalitas tadi yang chi-square dan Kolmogorov-Smirnov itu, kalian bisa melakukannya secara manual. Ya, kalau misalnya datanya itu adalah data dengan jumlah yang kecil. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya data kita jumlahnya cukup besar, apakah kita punya cukup waktu untuk melakukan uji normalitas dengan dengan cara manual atau menghitung sendiri ya. Maka oleh karena itu sekarang itu sudah banyak sekali software-software atau aplikasi yang bisa membantu kalian untuk melakukan uji-uji statistik, diantaranya uji normalitas. Yang paling umum digunakan kalau di Indonesia di sini itu adalah SPSS ya. Oke. Nah, sementara kalau untuk uji normalitasnya sendiri yang paling umum digunakan itu adalah Shapiro-Wilk, terus Lilliefors, dan Kolmogorov-Smirnov. Ya. Sebenarnya kalau yang chi-square kenapa dia jarang digunakan? Karena pada kenyataannya itu jarang sekali kita kalau sudah punya data atau kita sudah menginput data misalnya pada Microsoft Excel, kita akan bersusah-susah dulu untuk membuatnya dalam bentuk tabel distribusi normal, tabel distribusi frekuensi, baru kita lakukan uji normalitas. Ya, itu cukup memakan waktu juga, khususnya kalau kita punya jumlah data yang besar. Makanya biasanya itu langsung dilakukan uji untuk data tunggal. Ya, jadi datanya tidak perlu dilakukan dalam bentuk kelompok, digunakan saja data tunggal dan bisa melalui uji dan ini ya ada uji Shapiro-Wilk, terus Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov dan lain-lain. Nah, uji-uji ini seperti Jarque-Bera dan Skinner-Kortosis itu dia cocok digunakan untuk data-data yang cukup besar. Misalnya kita punya data yang lebih dari 5.000, itu lebih cocok menggunakan uji-uji ini. Nah, sekarang kalau kita mau lakukan uji-uji ini, kita bisa menggunakan aplikasi apa? Ya, jadi aplikasi yang paling sering SPSS ya, tapi SPSS dia tidak bisa mengakomodir semua jenis tes ini. Dia hanya bisa mengakomodir untuk tes Shapiro-Wilk, terus Lilliefors dan Kolmogorov-Smirnov. Oke. Nanti selanjutnya ini saya akan membahas cara melakukan uji Shapiro-Wilk, Lilliefors dan Kolmogorov-Smirnov menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sekarang kalau kita punya data dengan jumlah tertentu, uji normalitas yang mana yang paling cocok digunakan ya. Jadi ini ada diberi beberapa tanda. Kalau V itu valid untuk digunakan, artinya bisa sah-sah saja menggunakan uji tersebut. Terus ada kode VT itu berarti pilihan yang baik untuk digunakan, dan ada kode VT bintang itu pilihan yang paling bagus ya. Misalnya kalau kita punya data yang kurang dari 50 ya 7 yang kecil sekali itu dia
paling bagus menggunakan uji Shapiro-Wilk atau Shapiro-Francia ya. Sementara kalau kita punya jumlah data di antara 9 sampai 50, itu paling bagus juga menggunakan Shapiro-Wilk dan Shapiro-Francia. Di sini Kolmogorov-Smirnov bisa digunakan, tapi ada uji yang lebih baik dari itu. Nah, sekarang kalau datanya kita lebih besar dari 50, itu kita bisa gunakan Kolmogorov-Smirnov, ya. Kita juga menggunakan Lilly Evers, ya. Makanya pada saat kita menggunakan aplikasi SPSS, untuk uji Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov itu dia menjadi uji normalitas yang otomatis di aplikasi tersebut. Sementara untuk data-data yang cukup besar itu lebih disarankan menggunakan tes Jar-Kuebera atau squamous kurtosis. Ya, sebenarnya kalau uji yang squamous kurtosis ini dia tanpa perlu menggunakan SPSS, kita juga bisa menentukannya. Oke, demikianlah tadi pembahasan saya tentang uji normalitas. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana melakukan uji normalitas menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi SPSS, dan membahas juga tentang uji prasyarat lainnya untuk statistik parametrik, yaitu uji homogenitas. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar.